ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى أيضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من كنا فيه بنى الله له بيتا في الجنة وكان في نور الله العظيم من كانت اسمه لا إله إلا الله الأول من كانت اسمته لا إله إلا الله والثاني وإذا أصاب حسنة قال الحمد لله الثالث وإذا أصاب ذنبا قال أستغفر الله وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه yang selalu kami hormati, kami taati para alim, para ustadz, para guru ngaji, sesepuh, bini sepuh, terus tokoh masyarakat di lingkungan Tembakon yang selalu kami taati, wabil khusus tuan rumah Sohibul Hajat Bapak Rom, Mas Rom sekeluarga. Mudah-mudahan pada malam hari ini hajat beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya barokah dan barokai kepada lingkungan sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus pula guru pembimbing, keluarga guru pembimbing, yakni sebagai penerus adalah Ananda Arta Rizky Isworo, sarjana hukum yang selalu kami cintai, sahabat-sahabat sekalian, jamaah zikrullah Tauhid Alif Lam Jalalah yang kami banggakan. Pada malam hari ini kami akan membacakan catatan penting dari guru pembimbing, yaitu hati kita atau hati yang zikir, baik Al-Quran maupun kalimat-kalimat thayyibah akan mengantarkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka harusnya engkau selalu rindu dengan firman-firman-Nya.
karena orang-orang yang mencintai seseorang pasti dia akan mendapatkan kata-katanya. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti selalu banyak menyebut-nyebutnya. Hadirin jamaah dzikrullah tauhid al-jalalah. Berikutnya yang telah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, jika kamu melihat seseorang, perasaan dia dan rindunya tertuju kepada bait-bait syair, bukan kepada ayat-ayat Allah, kepada lantunan suara-suara bait syair, bukan kepada lantunan suara Al-Quran atau zikir, maka itu diantara bukti paling kuat akan kekosongan hatinya dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dahulu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika hati kalian bersih, sehat, tentu ia tidak akan pernah kenyang dengan bermainnya. Sungguh kita perlu jujur kepada diri sendiri. Sudahkah merasakan kenikmatan saat mendengar lantunan bacaan ayat-ayat Allah atau zikir-zikir dengan lafaz-lafaz kalimat thayyibah? Maka dari itu, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita ikutilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah adalah cinta yang hakiki, dan setiap insan muslim pada dasarnya harus mencintai Sang Maha Cinta, karena ketika seseorang muslim mencintai Allah, maka ia akan mendapatkan perlindungan dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah sebagian daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul dawuh sapa sira kabeh, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh, tuhibbuna demen sira kabeh Allah ing Allah, fattabi'uni mongko anut sira kabeh ni ing ingsun. Jadi maksud adalah Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullahu mongko demen sapa Allah. Kemudian wa yaghfir lakum lan demen lan akeh pangapurane ya Allah lakum marang sira kabeh. Kemudian dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wallahu utawi Allah Subhanahu wa ta'ala iku ghafurun akeh pangapurane, rahimun tur akeh welase. Yang dimaksud adalah, katakan wahai Muhammad, bila mana ada seseorang mengatakan cinta kepadaku, maka ikutilah aku, yaitu kepada Rasulullah SAW. Maka dengan itu, bila mana kita cinta kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Kalau sudah mencintai kepada kita, maka Allah akan memberi pengampunan daripada dosa-dosa kita, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Welas kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang telah kami bacakan tadi, bila mana kita mempunyai hal yang empat, maka Allah akan memberikan perlindungan besok di akhirat, dan Allah pula akan memberikan bangunan rumah di surga nanti. Yang pertama adalah mangkanat ismatuhu
la ilaha illallah. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita semua insyaallah di dalam wadah zikrullah tauhid abidan jalan ini, insyaallah setiap saat dimanapun saja berada, gandulan kita, rujukan kita, kembali kita, zikir kita tidak terlepas, yaitu dengan kalimatut thayyibah atau kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Yang kemudian adalah wa idza asaba hasanatan qala alhamdulillah. Dan apabila mendapatkan suatu kebaikan, baik kebaikan rezeki ataupun kesehatan ataupun apapun yang kira-kira nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa yaitu dengan ucapan alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ba'idha asoba dzamban, dan apabila kita menjalankan suatu perbuatan dosa yang melanggar pada syariat agama kita, melanggar daripada aturan-aturan syariat agama Islam, maka pola selalu mengucapkan astagfirullah, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wa idza asobathu musibatun qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu adalah dari Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 perkara itulah bila mana kita punya, kita miliki, maka Allah besok akan memberikan perlindungan kepada kita, dan insya Allah kita akan dibangunkan sebuah bangunan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu zikir maka akan mengantarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi kami bacakan, bahwa segala sesuatu apapun kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita hidup, hati kita zikir kepada Allah, maka akan mengatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak semudah dengan kata-kata cinta kepada Allah, namun itu semuanya adalah harus melalui Nabi kita, sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW, tabiin, dan sampai tabiin, kepada ulama-ulama, dan kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, yang tentunya melalui mereka lah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan seluruh anggota Jamaah Zikrullah Tauhid Al-Ilam Jalalah beserta keluarga dan mana kita bertempat, selalu kita mohon kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, memberikan berkah dan barokah kepada lingkungan kita. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat atau zikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Demikian sudah satu jamaah Zikrullah Tauhid Al-Ilam Jalalah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada guru bimbing, bahwa yang sebenarnya judulnya bukanlah zikir, namun karena kurang fokus tadinya, karena ada suatu hal yang mengganjal, sehingga hanya sedikit kami baca. Yang depan adalah hati kita, Al-Quran, dan cinta kepada Allah. Karena mencari referensinya, ternyata Al-Quran itu adalah termasuk namanya
Al-Quran, Al-Furqan, Al-Zikr. Maka dari itu kami mohon izin untuk menyampaikan walaupun lepas dari judul tapi tetap sebagian daripada isi Al-Quran, yaitu Al-Furqan pembeda, Al-Zikir adalah selalu menyebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.